Halo Sobat Bisnis PSC, ketemu lagi dengan saya Zahra Sardi di channel YouTube PSC Cargo. Nah, kali ini kita bakal bahas apa sih? Nah, kali ini saya bakal ngulik tentang salah satu layanan PSC, yaitu layanan PSC Express Service. Apa itu layanan PSC Express Service? Nah, ikutin saya. Assalamualaikum Pak Hasan. Halo Pak. Warahmatullahi Saya boleh duduk ya Pak? Silakan. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Gini Pak, saya mau ngulik tentang salah satu layanan PSC nih Pak, yang namanya layanan PSC Express Service, betul Pak? Betul. Oke, itu layanan PSC Express Service itu apa sih Pak? Layanan PSC Express Service adalah layanan dari PSC Cargo. Layanan tersebut adalah pengiriman cepat dari Jakarta untuk Surabaya. Oke, baik Pak. Layanan PSC Express ini dimulai dari tahun berapa Pak? Layanan PSC Express Service ini itu sejak dari zamannya COVID-19 untuk pengiriman obat untuk rumah sakit Surabaya. Untuk layanan PSC Express Service ini kendalanya apa sih Pak? Kendalanya sih nggak ada, paling aja kondisinya jalan aja yang macet. Itu aja kendalanya. Untuk yang lainnya nggak ada. PSC Express Service ini untuk loadingan, untuk pickupnya sendiri itu ditunggu sampai jam 1, dan berangkatnya mulai dari jam 5 sore sampai ke Surabaya itu jam 9 pagi. Oke, tadi Bapak bilang syaratnya untuk customer pick up-nya itu paling lambat jam 1 siang. Kalau misalnya customer mintanya pick up jam 5 sore, terus jalannya nanti baru jam 7 malam, bisa nggak Pak? Kalau pick up-nya jam 5 sore bisa, tergantung dari customernya. Oke Pak, untuk layanan PSC Express Service ini syarat-syaratnya apa sih Pak? Syaratnya customer harus charter satu mobil penuh, yaitu disebut dengan FTL. Jadi full trucking load. Nah Pak, untuk dari Surabaya ke Jakarta itu mobil balik ada muatan nggak Pak? Kalau tadi dari Jakarta itu ada muatan ke Surabaya, sebaliknya ada muatan nggak Pak? Ada dong dari Surabaya. Soalnya kan dari Surabaya itu banyak customer minta untuk ke arah Jakarta. Sebagai driver layanan cepat nih Pak, suka dukanya apa sih Pak? Ya kalau namanya suka dukanya ya pasti ada dong. Di jalanan mah namanya supir, ya kondisinya pasti macet di jalanan, kempes, macem-macem lah, segala-galanya lah. Kalau sukanya? Ya sukanya ya kita juga sering jalan-jalan, sering keluar kota, sering tahu jalan. Iya betul. Kalau selama di perjalanan itu, karena layanan cepat nih Pak, kira-kira istirahatnya di perjalanan berapa kali Pak? Kalau untuk PSC Express Service ini paling istirahatnya 3 kali, ya, minimal 30 menitan lah. Oh, jadi satu. Nah, tadi saya udah ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Hasan, salah satu driver layanan cepat PSC Cargo, yaitu layanan PSC Express Service. Nah, sekarang saya mau nyari driver satu lagi nih, biar ngobrol-ngobrol kita lebih komprehensif. Ikutin saya ya. Assalamualaikum Bapak. Permisi. Waalaikumsalam. Saya mau cari Bapak Mugiono. Oh, saya sendiri. Oh, Bapak sendiri. Iya. Oh. Lagi ngopi-ngopi Pak? Iya nih, lagi ngopi-ngopi nih. Sehat, Aduh. Pak? Iya, alhamdulillah. Saya mau ngobrol-ngobrol Pak, boleh? Boleh. Oke Bapak, boleh perkenalan nih kita ya Pak. Ya, Namanya boleh, siapa boleh. Pak? Nama saya Mugiono dari Kebumen. Dari Kebumen. Di PSC Cargo ini udah berapa lama Pak? Kurang lebih sekitar 3 tahunan. 3 tahunan. Udah lama juga ya Pak. Alhamdulillah. Posisinya di PSC? Posisi sebagai driver Di di PSC Cargo.
Berarti Bapak, saya dengar di PSC di layanan cepatnya ya, di layanan PSC Express Service. Iya. Oke. Oke, saya mau tanya Pak, ini juga pertanyaan banyak yang ditanyakan oleh pemirsa PSC Kargo. Untuk SOP di PSC Kargo itu sebelum berangkat itu apa aja sih Pak? SOP PSC banyak, Mbak. Pertama kita harus cek kesehatan, sehat atau enggak badan kita. Selanjutnya kita cek suhu. Kalau suhu badan kita di atas 37, kita nggak diperkenankan beroperasi, kita harus ke dokter. Sesudah itu kita cek alkohol. Kalau di badan kita ada tanda-tanda pemakaian alkohol, itu pun nggak diperkenankan. Lah sesudah itu kita baru cek kendaraan. Kita cek pertama, cek oli cukup atau tidak. Kalau cukup harus kita tinggal jalan, kalau seandainya kurang kita harus tambah. Terus sudah gitu kita harus cek air radiator juga, itu penting juga berkendara di jalan. Sesudah itu kita cek air aki. Udah cek air aki, selanjutnya kita cek lampu-lampu untuk penerangan malam. Sudah cek lampu, kita cek lagi itu ban. Ban itu karena sangat sangat penting lah untuk keselamatan kita dan barang kita. Sesudah semuanya clear, memenuhi syarat, kita selanjutnya cek bodi mobil, terutama box itu kotor atau bersih atau mungkin ada yang bocor. Kita harus tanggulangin dulu itu karena kita nggak mau mengecewakan customer. Nah, sesudah beres semua, kita cek surat mobil kita, terutama STNK, KIR, dan SIM kita. Kalau SIM kita nggak membandai pun, kita nggak boleh jalan. Harus sesuai dengan mobil. Tak kalah pentingnya lagi, kita harus berdoa dulu agar kita diberi keselamatan, diberi kelancaran, dan diberi ketepatan waktu supaya tidak mengecewakan customer. Bapak sendiri sebagai driver, suka dukanya di perjalanan apa sih Pak? Pasti banyak Mbak suka dukanya. Kalau untuk sukanya ya kita hitung-hitung refreshing. Terus kedua kita bisa cuci mata juga, tambah pengalaman. Iya. Di samping itu kita juga dapat fulus. Fulus. Kalau untuk dukanya sama juga, duka juga banyak Mbak. Namanya di jalan terkendala macet. Kalau udah macet itu yang namanya driver udah pusing itu Mbak. Paling lama berapa Pak macetnya? Macetnya nggak bisa prediksi Mbak. Kadang pernah 3 jam, 2 jam pernah. Yang 5 jam pun pernah. Gitu. Jadi cuma stuck di situ dong? Iya. Ada lagi kalau lagi kita enak-enak jalan tuh, taruhlah kita jalan di tol, tak tahu cus, ban kita kempes. Itu yang paling sedih. Udah rekan driver jauh ya kan, tambal ban nggak ada. Itu Bingung. Itu yang paling, aduh, susah dilupakan itu Mbak. Untuk keluarga di rumah sendiri, tanggapannya gimana Pak kalau misalnya Bapak nggak pulang sama 2 hari atau beberapa hari gitu? Tanggapan ya keluarga was-was ya namanya keluarga. Yang penting kita sering ngasih kabar lah. Posisi kita di sini mah, posisi kita di sini Dek. Nah, sebab kalau nggak dikasih tahu begitu namanya di jalan, kita nggak tahu ya namanya walau alam ya namanya musibah, kita nggak bisa tolak, kita juga nggak boleh minta. Jadi kita hanya bisa menjalani. Untuk gaji Bapak sendiri per bulan tuh cukup gak sih Pak untuk memenuhi kebutuhan? Intinya kita disyukurin, jadi kita cukupin. Yang penting satu, bisa buat biaya anak sekolah, bisa buat dapur ngepul, untuk kebutuhan lain-lain. Terakhir Pak, ada pesan-pesan nggak untuk rekan-rekan driver PSC? Pesan saya untuk teman driver PSC ya, nomor 1, jaga kebersamaan, jaga kekompakan, saling menghargai, jangan sedikit baper. Yang penting kita kerja dengan ikhlas, kita jalanin. Terus apalagi ya, pokoknya intinya kita bersama-sama bisa memajukan PSC gitu. Oke Sobat Bisnis PSC, itu tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Mugiono dan Pak Hasan.
Tadi kita sudah tanya apa sih itu layanan PSC Express Service, terus juga tanya SOP-nya bagaimana, tanya suka dukanya bagaimana. Oke, kita jumpa lagi di video-video berikutnya yang lebih seru dan lebih menarik. Oke, jangan lupa untuk Anda yang belum subscribe channel PSC Cargo, nah pencet dulu nih tombol subscribe-nya di sini dan pencet bel notifikasinya di sebelah biar Anda semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari PSC Cargo. Dan jangan lupa untuk di like, di share, dan komen. Jangan lupa subscribe itu gratis sobat bisnis. Bye bye, wassalamualaikum.